Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Namun sebelum saya mempresentasikan dari hasil ulangan akhir semester di pengantar bisnis, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Syahputra dari kelas MJ201 Program Studi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SE dan MS. Di sini saya akan merencanakan bisnis tentang kontraktor pertambangan. Yang mana bisnis ini siapa sih dan kapan bisnis kontraktor pertambangan akan dijalankan? Nah, berikut adalah milestone dari Putra Bara Group, di mana ini perusahaan yang akan saya rencanakan di beberapa tahun ke depan. Yang pertama, pada tahun 2023 ini saya akan merencanakan atau memplanningkan dan meeting bersama rekan-rekan saya. Kemudian pada tahun 2025 saya akan memulai project. Namun sebelum memulai project, saya sambil planning dan meeting saya juga mencari investor, karena terkait dengan bisnis yang saya lakukan ini membutuhkan tidak sedikit modal yang dikeluarkan. Kemudian pada tahun 2025 I hope bisnis ini bisa berjalan atau bisa mulai dengan project dan mendapatkan project dari perusahaan-perusahaan owner pertambangan batubara. Kemudian pada tahun 2030 setelah mulai project di tahun 2025 saya akan scale up nilai perusahaan dengan mencari investor lagi untuk banyak atau scale up nilai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian target saya di tahun 2035 Putra Bara Group ini bisa IPO di Bursa Saham Indonesia. Kemudian di mana sih lokasi bisnis yang akan saya jalankan? Lokasi bisnis ini saya akan jalankan fokus di 3 provinsi, yaitu yang pertama di Kalimantan Selatan, tentunya tempat saya bekerja sekarang. Kemudian ada di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara. Sebagaimana terkait dari pertambangan batubara yang ada di Indonesia, kebanyakan dari Kalimantan, tidak banyak juga dan tidak sedikit juga yang dari Sumatera. Akan tetapi saya lebih familiar di daerah Kalimantan dikarenakan saya sudah 10 tahun berjalan kerja di Kalimantan di bidang yang terkait yang akan saya membuka bisnisnya. Kemudian kenapa saya memilih bisnis kontraktor pertambangan ini? Yang pertama, karena saya sudah bekerja di kontraktor pertambangan berjalan kurang lebih 10 tahun masa kerja saya. Jadi saya tahu bagaimana bisnis ini berjalan dan tahu cara pengelolaannya mulai dari A sampai Z, atau baik dari hulu sampai ke hilirnya. Sehingga saya berani membuka bisnis ini. Tapi untuk membentuk bisnis ini tidak bisa dilakukan seorang diri, untuk diri saya sendiri, melainkan bisnis ini dilakukan secara teamwork. Dan yang utama, keuntungan dari bisnis ini menggiurkan. Tentunya dengan keuntungan yang besar juga mempunyai resiko yang besar. Akan tetapi saya sudah mempunyai strategi untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan, dan berikut beberapa langkah-langkah yang akan saya ambil. Yang pertama, analisis pasar dan pesaing, di mana saya melakukan analisis pasar untuk memahami permintaan dan potensi proyek pertambangan batubara di Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara. Selanjutnya, meneliti pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sehingga kita bisa menjual nilai lebih dari kekurangan mereka, dan kita bisa menjadikan hal yang positif atau kita dapat mempunyai nilai lebih dari perusahaan lainnya. Kemudian langkah kedua, penentuan layanan dan spesialisasi. Saya fokus pada layanan pertambangan dengan melayani penambangan, pengangkutan, reklamasi dan lahan. Kemudian selanjutnya menawarkan spesialisasi yang membedakan dari pesaing, seperti keahlian dalam teknologi tambang terbaru dan keahlian dalam mengelola proyek-proyek besar. Langkah yang ketiga, perizinan dan regulasi. Saya memastikan memahami semua perizinan dan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan dan memulai bisnis ini. Kemudian saya menaati dan patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Kemudian langkah yang selanjutnya, sumber daya manusia dan pekerja, di mana saya merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan perekrutan yang dibutuhkan untuk proyek pertambangan.
Kemudian memastikan staf terlatih dan baik dan memiliki sertifikasi yang sesuai, dan seandainya staf kami kurang terlatih, kami akan melakukan training kepada para staf-staf kami sehingga mereka memiliki nilai lebih. Kemudian selanjutnya ada di keuangan dan pendanaan. Ini yang sangat penting. Jadi untuk mengantisipasi atau meminimalisir angka kerugian yang akan ditimbulkan di masa depan, saya susun perkiraan biaya awal untuk memulai operasi bisnis Anda. Kemudian merencanakan sumber pendanaan, apakah modal dari sendiri, pinjaman bank, atau investasi mitra. Di mana saya akan di sini berfokus kepada dua item, yaitu peminjaman bank serta investasi dari para investor yang akan berinvestasi kepada saya. Kemudian selanjutnya langkah yang keenam, manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko dalam operasional pertambangan dan merencanakan strategi pengurangan risiko. Kemudian pertimbangan asuransi untuk melindungi bisnis dari risiko yang tidak terduga. Ini salah satu yang penting juga, terkait kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga alangkah baiknya kita mempertimbangkan asuransi untuk melindungi dari unit bisnis kita. Kemudian langkah selanjutnya, rencana proyek. Membuat rencana proyek yang rinci untuk setiap proyek pertambangan yang akan dikerjakan. Kemudian menetapkan tenggat waktu, anggaran, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Langkah selanjutnya, hubungan dengan pihak terkait. Kita akan membangun hubungan yang kuat dengan klien, pemasok alat, dan pihak terkait lainnya di industri pertambangan. Kemudian menjalin kemitraan yang strategi untuk memperluas jaringan dan peluang bisnis seperti pemasok alat berat. Kemudian langkah selanjutnya adalah keberlanjutan dan lingkungan, di mana pertimbangan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ini dan mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan juga tidak kena dampak dari pekerjaan pertambangan yang dilakukan. Yang selanjutnya, mempertimbangkan praktik-praktik keberlanjutan dalam operasi bisnis saya. Kemudian langkah yang terakhir, perencanaan strategi pemasaran dan branding untuk memperkenalkan bisnis kepada pasar dan menarik klien potensial. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Di mana tentunya kita tahu zaman sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat gampang sekali mempromosikan sesuatu hal mulai dari internet, di mana ada berbagai platform sosial media dan berbagai platform promosi yang ada di dunia internet. Kemudian mungkin itu saja presentasi dari tugas UAS yang diberikan oleh Profesor Suyati. Saya Adi Syahputra selaku CEO of Putra Bara Group mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.